mata pelajaran dan kedudukan seni budaya dan keterampilan di struktur kurikulum. Oke, jadi mata pelajaran seni budaya ini memiliki 4 cabang. 4 cabang. Ya, 4 cabang yang akan kok 4 cabang sih? 4 macam. Mapel seni budaya ini terdiri dari 4 macam komponen yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa apa sih, Pak? Ya, namanya juga rupa, berarti yang berkaitan dengan indera penglihatan, ya. Indera penglihatan, mata kita. Kita kan punya mata ya, alhamdulillah, kita harus bersyukur kita mempunyai mata yang normal sehingga kita bisa menikmati yang namanya seni rupa ini, ya. Kita akan belajar mengenai seni rupa, bagaimana cara menggambar, apa sih konsep menggambar itu, kemudian apa saja unsur-unsur menggambar dan lain sebagainya akan kita kupas nanti di komponen yang pertama, yaitu seni rupa. Nah, seni rupa ini dalam pelajaran seni budaya kelas 7 semester 1 terdiri dari 2 bab anak-anak. Terdiri dari 2 bab, ya. Seni rupa terdiri dari 2 bab. Yang selanjutnya ada seni musik. Seni musik juga ini ada 2 bab, ya, 2 bab. Kemudian yang selanjutnya ada seni tari dan teater. Berarti ini 2 bab semua nih. Oke. Untuk seni rupa, musik, tari, dan teater ini masing-masing ada 2 bab di semester 1 ini anak-anak. Jadi lumayan banyak juga, ada 8 bab selama 1 semester, ya. Kalian persiapkan diri, yang mana semua cabang seni ini akan masuk di mata pelajaran seni budaya. Gitu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Peta konsep mengenai unsur yang pertama, yaitu seni rupa anak-anak. Yang akan kita bahas pertama kali adalah seni rupa, ya. Jadi untuk semester 1 ini akan saya sampaikan konsep atau pola berpikirnya untuk mengikuti mata pelajaran seni rupa, ya. Di semester 1 ini kita akan membahas kompetensi dasar menggambar objek di sekitar lingkunganmu. Lingkunganmu, bukan lingkunganku. Sama aja. Yang penting di lingkungan lah, di lingkungan kita, bukan di lingkungannya alien atau lingkungan apa ya. Ya, pokoknya di sekitar lingkungan rumah kita, di sekitar lingkungan alam kita akan pelajari, ya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita melakukan praktek menggambar, sebelum kita melakukan implementasi, menuangkan buah pikiran kita ke dalam kanvas atau kertas gambar, kita harus mempelajari dulu yang namanya konsep dasar menggambar, ya. Konsep dasar menggambar. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui konsep dasar menggambar, baru kalian akan mendapatkan materi mengenai prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda, ya. Prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa, tahapannya apa saja, yang perlu dipersiapkan apa saja, dan seterusnya, ya. Ini pokok bahasan yang kedua mengenai prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama kan tadi konsep dasar menggambar, ya. Itu pokok bahasan yang pertama, konsep dasar menggambar. Kemudian yang kedua ada prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pokok bahasan yang ketiga adalah konsep dasar menggambar ragam hias. Nah, apa sih ragam hias itu? Ada yang udah pernah dengar? Ada yang tahu ragam hias itu apa? Nanti akan kita pelajari, tenang saja. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak akan saya marahi, ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nanti akan saya ajari, ya. Yang penting kalian stay tune terus. Kemudian pokok bahasan yang keempat ada prosedur menggambar ragam hias. Nah, berarti setelah kalian menguasai konsep dasar menggambar ragam hiasnya, baru kalian melakukan praktek untuk menggambar
ragam hias. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Dari 4 pokok bahasan ini, ya, dari 4 pokok bahasan ini, pokok bahasan 1 dan 2 ini masuk ke dalam bab yang pertama, ya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, bab yang keduanya itu adalah ragam hias, ya, menggambar ragam hias. Nah, kelihatan kan? Oke. Tuh, bab 1 dan bab 2 pada mata pelajaran SPK komponen seni rupa, ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam konsep dasar menggambar, nantinya kita akan mempelajari 1. Pengertian menggambar. Yang kedua, unsur dan prinsip menggambar. Yang ketiga, media menggambar. Yang keempat, objek gambar. Nanti akan saya sampaikan, akan saya jelaskan, akan saya terangkan satu persatu, ya. Untuk pertemuan kali ini kita fokus ke 4 ini dulu, ya. Ke pokok bahasan pertama, yaitu konsep dasar menggambar. Kemudian ke sub pokok bahasan yang keempat itu, ya, yang ada di tayangan. Yang pertama, pengertian menggambar. Yang kedua, unsur dan prinsip menggambar. Yang ketiga, media menggambar. Dan yang keempat, objek gambar. Itu akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Masih fokus? Masih konsentrasi? Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik menggambar, ya. Teknik menggambarnya, cara-caranya, macam-macam cara yang bisa dilakukan untuk menggambar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada proses menggambarnya. Nah, proses menggambar berarti kalian sudah melakukan praktek, ya, sudah melakukan praktek mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, media gambarnya, kemudian objeknya juga sudah dipilih dan seterusnya, hingga nanti kalian membuat sketsa di dalam kertas gambarnya, ya. Itu di pertemuan 2 nanti hari Selasa depan berarti, ya. Dipersiapkan media-media menggambarnya. Apa saja media menggambarnya nanti akan saya jelaskan di materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Kemudian untuk bab yang kedua sih ini masih lama, ya, karena kita juga belum melakukan proses pembuatan produk atau praktek di bab yang pertama ini nanti. Tapi kalian juga perlu tahu, nantinya kita akan membahas mengenai pengenalan ragam hias, prinsip gubahan flora, fauna dan geometris, teknik menggambar ragam hias, dan yang terakhir proses menggambar gubahan ragam hias. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Saya lanjutkan, kita langsung masuk ke materi inti, ya. Kalian fokus ke sini dulu. Fokuskan kalian pikiran kalian ke sini, ya. Ke pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar menggambar. Di konsep dasar menggambar ini kita akan membahas 4 poin, yaitu pengertian menggambar, unsur dan prinsip menggambar, media menggambar, dan objek gambar. Oke, fokus ya. Fokus, kita konsentrasi. Jangan terlena. Jangan terlena. Maksud saya jangan terpengaruh oleh apapun yang ada di luar materi ini, ya. Kalau kalian dengar suara-suara yang tidak penting, dengar suara wong-wong, kemudian ada dengar suara-suara yang aneh, abaikan saja, ya. Kita fokus ke materi, konsentrasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Pokok bahasan yang pertama yaitu konsep dasar menggambar, ya. Konsep dasar menggambar ini terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Kita bahas yang pertama dulu, ya, yaitu pengertian menggambar. Apa sih menggambar itu? Nah, ini gambarnya kok anak kecil. Apa hubungannya, Pak? Nah, maksudnya gini anak-anak. Sejak kalian kecil, ketika kalian melihat misalnya pulpen nganggur, pensil nggak kepake, kemudian ada spidol geletak, pasti naluri kalian yang pada saat itu masih balita, ya, masih kecil,
itu akan mengambil pensil itu kemudian mencoret-coret, entah itu di lantai, entah itu di dinding. Pernah nggak? Ayo ngaku. Pasti pernah ya. Rata-rata setiap anak itu seperti itu. Ketika melihat alat tulis nganggur tergeletak begitu saja, pasti naluri isengnya ini, bukan iseng sebetulnya, tapi naluri ingin tahu itu timbul. Dia akan mengekspresikan diri melalui alat tulis itu, bisa di lantai, bisa juga di dinding. Nah, ini biasanya yang akan ngomel-ngomel itu mak kita ya, ibu kita. Bocah beler, senangnya ngoret-ngoret dinding ya, misalnya kayak gitu. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya kalian semua ini sudah punya bakat menggambar. Tapi tahu nggak sih kalian pengertian menggambar itu apa? Coba, ada yang tahu nggak? Apa sih gambar itu apa sih? Pengertiannya gimana? Padahal kalian sudah sering dengar kata-kata gambar, ya nggak? Iyalah, pasti sudah sering, bahkan sudah pernah praktek di SD mungkin, iya kan? Nah, oke, kita bahas di sini. Yang pertama, pengertian menggambar. Konsentrasi ya. Menggambar atau seni gambar, bahasa Inggrisnya itu drawing, adalah karya seni rupa dua dimensional yang dibuat di atas permukaan kertas atau media lainnya. Ya. Karena bisa juga dibuat di atas permukaan kanvas, dibuat di atas permukaan tembok, dibuat di atas permukaan langit-langit rumah misalnya, itu bisa ya. Yang penting karya seninya itu bentuknya dua dimensi. Dua dimensi ini berarti hanya memiliki panjang dan lebar saja ya, hanya bisa dinikmati dari arah depan. Beda dengan karya seni tiga dimensi. Misalnya apa? Kalau karya seni tiga dimensi itu contohnya patung ya. Contohnya patung. Patung ini memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Ciri-cirinya apa? Karya seni tiga dimensi ini bisa dinikmati dari berbagai arah. Dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping kanan kiri bisa, dari atas pun bisa kalau kalian bisa ke atas ya. Itu contohnya apa? Contohnya patung yang ada di alun-alun ya. Kalian kan lihat dari depan bisa, lihat dari samping juga bisa, lihat dari swalayan, kelihatan patungnya bisa, ya. Tapi kalau gambar itu nggak bisa, hanya dari satu sisi saja, ya. Paham sampai sini perbedaan karya seni dua dimensi dengan tiga dimensi? Paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Untuk patung itu juga sama, karya seni rupa, ya, karena itu dinikmati oleh indera penglihatan kita, tapi jenisnya tiga dimensional. Oke, saya lanjutkan. Menggambar itu diawali dari titik yang diteruskan menjadi garis, lalu membentuk bangun atau bentuk ya, dengan wujud-wujud tertentu sesuai yang kita inginkan. Kan seperti itu. Awalnya pasti dari titik. Jadi komponen yang paling kecil dari suatu gambar itu adalah titik. Titik ya, TITIK. Awas jangan salah huruf, nanti bisa beda arti. Bercanda ya. Oke. Jadi komponen paling kecil dalam suatu seni rupa adalah titik. Titik K titik. Oke. Menggambar juga merupakan wujud kreativitas seorang seniman dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Jelas, karena yang namanya gambar itu butuh yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Mungkin semua orang bisa menggambar, tapi belum tentu gambarnya itu bagus dan enak dilihat. Ya, itu. Saya lanjutkan. Yang kedua, unsur dan prinsip menggambar. Jadi dalam menggambar ini ada beberapa unsur dan prinsip yang harus kalian perhatikan. Kita bahas unsur-unsur menggambar terlebih dahulu. Yang pertama,
gambar itu pasti terdiri dari titik ya. Salah satu pembentuk sebuah gambar adalah titik. Namun tahu nggak sih kalian itu mengenai titik ini? Titik ya, sekali titik. Saya juga sampai takut salah nyebut nih. Titik. Seluruh karya seni menggambar berasal dari titik ya. Jadi titik yang disambung-sambung, titik yang berwarna-warni, disambung kemudian disusun dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan sebuah gambar. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Kalau kita namai, ini namanya emoticon ya, atau smiley. Kalian perhatikan gambar yang paling kanan. Paling kanan itu berarti paling sana ya. Sana apa sana? Ya pokoknya gambar inilah ya. Kalian perhatikan gambar ini. Gimana gambarnya? Pecah nggak? Pecah dong. Ya. Kenapa? Karena titiknya itu besar-besar. Nah, ini terbukti bahwa gambar emoticon ini terdiri dari titik-titik yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bentuk yang diinginkan. Bentuk yang diinginkan itu ya smiley ini atau emoticon ini. Kemudian gambar yang tengah, titiknya semakin diperkecil. Otomatis gambarnya udah mulai tidak terlalu pecah-pecah ya. Walaupun masih pecah, tapi udah mendingan, tidak seperti gambar yang pertama. Ini jadi kalau kita analogikan ini tuh pixel ya. Pixel ini di titik-titik. Yang di titik itu yang di titik-titik ini itu sesuai dengan keinginan kita sehingga membentuk sebuah gambar smiley seperti ini. Nah, ini kan ada bagian-bagian yang tidak diberi titik. Kalau ini diberi titik semua, jadinya ya kotak hitam ya. Kotak set kotak hitam aja ya. Termasuk ini diberi titik hitam. Nggak jadi gambar dong. Nah, maka kita memberi titiknya itu, membuat titiknya itu sesuai dengan kehendak kita sehingga menghasilkan bentuk atau bangun tertentu yang kita inginkan. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Kemudian gambar yang ketiga, nah ini udah jelas lebih halus gambarnya ya. Sudah terbentuk menjadi sebuah wajah yang sedang smile ya. Kayak kalian juga harus smile. Mengikuti pembelajaran seni budaya ini harus smile, jangan suker. Jangan merasa aduh sungkan jangan ya. Tapi ini salah satu kewajiban kalian sebagai siswa. Kalian kan kemarin katanya pengen sekolah di SMP 1 nih. Nah, makanya begitu sudah masuk di SMP 1 ya harus disyukuri dengan cara apa? Salah satunya belajar dengan giat. Bisa dimengerti sampai sini ya untuk titik. Oke. Sebetulnya titik itu apa sih, Pak? Bahasa Inggrisnya itu poin ya. Ya benar, bahasa Inggrisnya poin, tapi pengertian atau definisi titik itu apa? Ada yang tahu? Coba tebak. Apa definisi titik itu? Kalian kan sudah sering membuat titik, mendengar kata-kata titik. Apa definisinya? Oke, saya ilustrasikan sebagai berikut ya. Perhatikan. Kalau saya melakukan membuat titik, membuat titiknya itu di seluruh kotak ini, maka akan jadi sebuah gambar nggak? Nggak kan? Nggak. Jadinya persegi hitam, ya kan? Nah, ketika saya ingin membuat gambar, sebetulnya saya itu menggabungkan titik-titik atau piksel-piksel dengan warna dan kontras tertentu sehingga menghasilkan suatu bentuk yang bisa dilihat oleh mata ya. Jadi titik ini merupakan apa? Merupakan unsur seni rupa yang terkecil. Iya benar ya. Titik merupakan unsur seni rupa terkecil yang membangun sebuah karya seni rupa atau gambar.
Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, garis atau line. Tadi kita sudah bahas mengenai titik, sekarang garis. Oke, ada yang tahu nggak? Garis itu apa sih? Coba. Garis adalah bla 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 bla. Nggak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya ilustrasikan sedikit. Nih, gambar yang terpampang ini berbagai macam garis, ya enggak? Yang paling atas itu ada garis lurus yang tebal, kemudian bawahnya itu garis lurus yang lebih tipis, kemudian bawahnya lagi yang nomor 3 itu adalah garis bergelombang, kemudian bawahnya lagi ada garis-garis dan sebagainya dan sebagainya. Masing-masing garis ini memiliki kesan dan rasa yang tertentu ketika dilihat, rasa tertentu ketika dilihat ya. Misalnya untuk yang atas, garis paling atas itu adalah garis tebal. Ketika kita melihat garis tebal itu kan kesannya tegas dan lain sebagainya, ya enggak? Tapi kita pelajari dulu pengertian garis itu apa. Nanti macam-macam garis setelah ini akan kita kupas tuntas ya. Pengertiannya dulu, apa itu garis? Nggak ada yang tahu? Oke, perhatikan. Saya punya titik A. Ya, ini ibaratkan sebuah titik lah, walaupun ukurannya besar ya. Ini adalah sebuah titik A. Kemudian saya juga punya titik B. Kalau saya tarik dari titik A ke titik B akan membentuk apa? Iya, betul. Membentuk sebuah garis. Entah itu garisnya lurus, jadi dari titik A langsung ke titik B, atau garis lengkung dari sini ke sini dulu, sini dulu, baru ke titik B. Itu namanya garis juga nggak? Garis. Ya. Jadi garis itu apa sebetulnya? Coba, garis itu apa? Ini contoh garis lurus yang dihasilkan dari dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Paham sampai sini? Apa itu garis? Bolehlah kalau kita menyebut garis. Garis adalah pertemuan antara dua buah titik yang tidak menyatu. Boleh kita sebut seperti itu. Tapi kita cermati lagi. Misal, perhatikan ya. Saya punya banyak titik. Ya. Kemudian saya susun sedemikian rupa. Saya taruh di sampingnya secara mendatar, sejajar dan berjajar. Saya punya titik banyak nih, warna-warni, sengaja biar kalian nangkep dulu apa maksudnya. Ya, saya punya titik banyak. Kemudian saya jejerkan, saya sejajarkan, saya tata, saya susun. Menjadi seperti ini anak-anak. Seperti yang kalian lihat. Ya. Oke. Itu. Ini warnanya masih warna-warni ya, karena ini saya analogikan sebagai titik yang berwarna-warni. Oke. Saya susun titik-titik yang saya punya itu ke sebelah kanan atau kiri, sampai titiknya itu nempel antara titik yang satu dengan titik yang lain. Dan saya buat titik yang banyak ke kanan misalnya terus. Nah, sekarang saya jadikan satu warnanya. Perhatikan, ketika titik-titik ini disatukan secara sejajar dan berjajar, menempel antara titik yang satu dengan yang lainnya, maka akan membentuk apa? Iya, betul sekali. Akan membentuk sebuah garis. Jadi kesimpulannya, garis itu apa? Bisa nangkep ya? Oke. Kesimpulannya, garis adalah ini saya percepat ya, biar nggak kelamaan. Jadi ini nanti sampai ujung itu warnanya biru semua dan membentuk sebuah garis, sama persis seperti garis yang ada di bawahnya, garis yang dihasilkan antara titik A dan titik B.
Oke, saya percepat ya. Nah, seperti ini. Jadi garis adalah, pengertian garis, perhatikan nih, kumpulan titik-titik yang saling berhimpitan dan menempel yang berjajar ke arah tertentu. Kebetulan saya jajarnya ini sejajar di sebelah kanannya terus kanan sehingga menghasilkan sebuah garis lurus. Kalau kalian mau membuat garis zigzag misalnya, atau garis spiral misalnya, bisa dengan cara menyusun titik-titiknya itu disesuaikan dengan keinginan kalian. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Macam-macam garis. Nah, ini macam-macam garis. Ada garis lurus, garis lengkung. Lengkung ya, itu salah ketik, bukan lengkuk, maaf, typo. Kemudian gambarnya ada contohnya kayak gitu garisnya, ada sifatnya juga. Nah, ini silahkan kalian baca, kalau bisa hafalkan ya, karena ini nanti akan sering keluar di ulangan. Macam-macam garis, gambar garis, dan sifat garis tersebut ya. Kalian kuasai jenis-jenis garis atau macam-macam garis ini. Oke? Iya. Sampai sini bisa dipahami mengenai titik dan garis dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah ya. Yang selanjutnya adalah bentuk atau shape. Nah, ini semakin menarik anak-anak. Apa sih bentuk itu? Kalian bayangkan, kalau tadi kan kita udah bikin garis dari titik A ke titik B. Kalau kita bikin lagi titik B ke titik C misalnya, dari titik C ke titik A lagi, kembali ke titik awal, akan membentuk sebuah apa? Sebuah bentuk, yaitu bentuk segitiga. Jadi pengertian bentuk adalah apa coba? Iya, bentuk adalah suatu susunan garis yang ujungnya saling berhubungan ya. Itu anak-anak. Bentuk digolongkan menjadi dua macam, yaitu bentuk geometris dan bentuk organis ya. Bentuk geometris contohnya ada persegi panjang, segitiga, oval, kemudian persegi, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan lain sebagainya. Bentuknya sudah beraturan ya, geometris. Nah, kalau yang organis ini bentuknya tidak beraturan, misalnya kayak bentuk awan, kemudian bentuk daun, dan lain-lain. Ini namanya bentuk organis. Bentuknya itu nggak tentu seperti apa, tapi tergantung dengan kreativitas masing-masing. Ya, paham sampai sini ya? Perbedaan antara bentuk geometris dan bentuk organis. Kemudian yang selanjutnya langsung ke tekstur. Pak, tekstur itu apa, Pak? Tekstur adalah kesan halus dan kasarnya suatu lukisan atau gambar. Tekstur dibagi menjadi dua, yaitu tekstur semu. Tekstur semu itu tekstur yang memberikan kesan kasar pada tampilan gambar. Tapi ketika gambarnya dipegang, diraba, ternyata gambarnya itu rata, halus ya. Itu namanya tekstur semu. Nah, kalau yang kedua tekstur nyata, itu tampilan gambar yang memiliki kesan kasar. Ketika kita raba, rasanya juga kasar, agak sedikit timbul maksudnya, gitu ya. Paham ya perbedaan antara tekstur semu dan tekstur nyata. Next, lanjutkan ke warna. Oke. Warna atau color juga sudah sering kalian dengar istilah ini. Seperti hari-hari saya tanpa kalian itu seperti nggak ada warnanya ya. Iya, karena seorang guru kalau nggak ada murid itu mau ngapain ya nggak? Iya, harinya nggak berwarna. Alah, gombal amat, Pak. Bercanda anak-anak ya. Gitu, jadi warna harus kalian ketahui juga pengertiannya.
Apa sih warna itu? Bisa nggak semua orang melihat warna? Mampukah semua orang membedakan warna-warna yang ada di dunia ini? Jawabannya tidak. Karena apa? Ada orang yang memiliki penyakit buta warna, baik buta warna yang biasa atau buta warna parsial. Jadi kalau orang buta warna, orang yang punya penyakit buta warna itu melihat isi dunia ini itu nggak ada warnanya, ya, hitam putih. Kayak kalau kalian ngedit foto itu hitam putih nggak ada warnanya, itu kayak gitu penglihatannya orang yang buta warna. Bersyukurlah kalian yang bisa melihat indahnya dunia ini, warna-warni dunia dan warna-warni kehidupan. Oke, kok jadi ngelantur ya, maaf ya. Oke, warna ini adalah gelombang cahaya dengan frekuensi yang mempengaruhi indera penglihatan. Sekali lagi saya ulangi, warna adalah gelombang cahaya dengan frekuensi yang mempengaruhi indera penglihatan. Loh Pak, warna kok gelombang cahaya sih? Warna bukannya yang hijau, merah, kuning, biru dan sebagainya itu ya? Betul, itu adalah contoh warna. Nah, pengertian warna itu adalah gelombang cahaya. Kenapa gelombang cahaya? Kalian bayangkan, kalau malam-malam mati lampu, jebret, tidak ada cahaya apapun, bisa nggak kalian lihat warna merah, warna kuning, warna biru, dan lain sebagainya? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada gelombang cahaya yang memantul ke mata kita, ya. Tidak ada gelombang cahaya yang mantul ke mata kita. Jadi kayak kembali ke laptop itu ya. Jadi itu adalah bukti bahwa warna ini merupakan gelombang cahaya. Kamu nggak bisa apa-apa kalau mati lampu pas malam-malam, nggak ada lilin, nggak ada lampu emergency dan sebagainya, pasti gelap gulita dan kamu nggak lihat apa-apa, ya. Yang ada cuma gelap, seperti hidup saya tanpa kalian. Jadi baper ya? Enggak. Maksudnya seperti itu. Jadi kalian tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan warna, tidak bisa menangkap cahaya karena situasinya gelap, ya. Akhirnya hitam semua warnanya, ya enggak? Hitam semua karena tidak ada cahaya yang memantul ke mata kalian. Sampai sini bisa dipahami, ya. Saya lanjutkan. Warna merupakan elemen yang dapat menarik perhatian, meningkatkan mood atau suasana hati seseorang, mendeskripsikan suatu perasaan dan sebagainya. Oke. Kalau kalian lihat di sebelah kanan saya, di sebelah kanan saya sana ya, jauh no di sana. Itu sudah saya tampilkan macam-macam warna. Tapi tahukah kamu, sebetulnya di dunia ini itu hanya ada 3 warna saja. Maksud saya ada 3 warna primer. Apa saja Pak warna primer itu? Terus warna yang lain itu gimana Pak? Nah, warna yang lain itu hasil percampuran dari warna yang lain selain warna primer. Ini adalah hasil percampuran dari warna primer, ya. Kalian lihat gambar di tampilan, fokus ke segitiga. Di dalam segitiga itu ada warna-warna primer, ya, yaitu warna kuning, biru, dan merah. Warna-warna yang ada di luar segitiga itu adalah warna yang dihasilkan dari percampuran warna primer. Sampai sini bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Kalian perhatikan ya. Percampuran antara warna primer kuning
dengan warna merah akan menghasilkan warna sekunder, yaitu warna oranye. Kemudian percampuran antara warna kuning dengan warna biru ini menghasilkan warna hijau. Nah, warna biru dengan warna merah akan menghasilkan warna ungu. Kalian perhatikan pada heksagon yang ada di tampilan. Kalian perhatikan, warna sekunder terdiri dari 3 macam, yaitu warna oranye, hijau, dan ungu. Mohon maaf ada suara itu, jangan dihiraukan ya. Kemudian warna-warna yang lain yang ada di luar heksagon ini adalah warna tersier. Saya ulangi, warna sekunder adalah hasil percampuran antara warna primer. Contohnya warna oranye itu adalah hasil percampuran dari warna merah dengan warna kuning. Kemudian warna hijau itu hasil percampuran antara warna kuning dengan warna biru. Dan yang ketiga, warna ungu itu hasil percampuran antara warna biru dengan warna merah. Kalian perhatikan saja di gambar yang ada di tampilan. Kemudian yang ketiga, yang paling luar atau yang ada di lingkaran ini adalah warna tersier ya. Warna tersier ini dihasilkan dari ada yang percampuran antara warna primer dengan sekunder, itu bisa akan menghasilkan warna tertentu. Jadi kalau komposisinya itu sekian akan menghasilkan warna ini. Tergantung dari komposisi intinya. Kalau kita mau nyari warna oranye muda, maka oranye kekuningan, maka komposisi warna kuningnya harus lebih banyak. Kalau kita mau cari warna ungu tua, berarti komposisi warna birunya, antara warna biru dengan warna merah harus lebih banyak yang warna biru. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan. Selain unsur-unsur seni rupa yang tadi sudah saya jelaskan, terdapat pula prinsip-prinsip seni rupa yang fungsinya tidak kalah penting dalam mengekspresikan kreativitas dalam bentuk gambar. Antara lain, yang pertama ada keseimbangan atau balance. Biasa disebut dengan komposisi ya. Banyak orang menyebut keseimbangan atau balance ini dengan komposisi. Merupakan pembagian berat yang sama pada objek gambar maksudnya, bukan objek wisata ya. Masa pandemi seperti ini kita jadi jarang piknik ya, jadi ingat objek wisata saya. Kok malah curhat. Maaf, saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada irama atau ritme. Merupakan pengulangan gerak atau penyusunan bentuk secara berulang-ulang. Ini pengertiannya dulu. Nanti setelah ini akan saya tampilkan contoh-contohnya. Yang ketiga, dominasi atau empasis. Bertujuan untuk memberikan tekanan sebagai pusat perhatian pada bentuk gambar, bukan bentuk hati. Kalau hati saya sudah ada yang memiliki. Bercanda. Yang selanjutnya ada kesatuan atau unity. Merupakan prinsip yang dapat dikatakan sebagai prinsip hubungan antar objek gambar. Oke. Paham sampai sini ya? Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti alhamdulillah. Kita lanjutkan. Contoh-contoh prinsip dalam menggambar. Yang pertama, kita lihat dulu keseimbangan atau sering disebut juga dengan komposisi ya, komposisi. Komposisi ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada komposisi simetris, yang kedua ada komposisi asimetris, dan yang ketiga adalah komposisi sentral ya, komposisi sentral. Nah, bisa kalian lihat komposisi simetris itu kira-kira di bidang gambar nantinya akan bentuknya seperti itu ya. Jadi sama antara kanan kiri. Itu komposisi simetris vertikal. Kalau horizontal berarti antara atas bawah itu sama. Seperti simetri lipat lah. Simetris itu ya. Jadi benda atau model yang menjadi gambar
itu diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Jadi ukuran gambar objek yang digambar itu cenderung sama. Kemudian yang kedua, komposisi asimetris. Untuk komposisi asimetris ini benda diletakkan dalam posisi yang tidak sama, baik dalam posisi, ukuran maupun teknik peletakannya, namun masih tetap memperhatikan proporsi, ya, kesatuan antar benda dan objek gambar. Kemudian yang terakhir ada komposisi sentral. Nah, kelihatan kan komposisi sentral. Jadi untuk komposisi sentral ini pusat perhatian atau penikmat seni gambar akan langsung memperhatikan pada benda atau objek yang letaknya itu ada di tengah-tengah bidang gambar, ya. Penempatan untuk modelnya itu diatur dengan proporsi bentuk model diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Kesatuan antar benda itu berarti antara objek yang digambar, antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya, ya. Ini contohnya. Ini adalah komposisi simetris, bendanya asimetris, peletakannya juga simetris, ya. Kemudian ini contoh komposisi asimetris. Yang kanan ada pegangan cangkirnya, yang kiri nggak ada. Kemudian yang selanjutnya komposisi sentral. Nah, ini yang melihat gambar ini akan langsung tertuju kepada angsanya, ya. Nggak mungkin akan menuju ke airnya, pasti fokusnya langsung ke angsa, ya. Dengan memperhatikan kesatuan atau unity dari gambar tersebut, artinya hubungan antara angsa dengan benda-benda sekitarnya. Nggak mungkin angsa digambar dengan smartphone. Nah, kan nggak cocok, ya. Angsa nggak bisa main smartphone. Angsa itu cocoknya ya ada di sebuah kolam dengan bunga teratai. Nah, ini yang dimaksud dengan kesatuan atau hubungan antar benda atau objek yang digambar. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Kalau bisa saya lanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Kalau ada silahkan komentar, nanti insya Allah langsung akan saya jawab. Kemudian contoh irama atau ritme pada seni rupa. Kalian perhatikan, gambar ini itu memiliki pengulangan-pengulangan, ya. Kalau kalian perhatikan, ini sudah jelas sekali. Ada pengulangan-pengulangan pada gambar tersebut. Ini biasanya ada pada motif-motif batik, ya. Motif baju yang saya pakai nih. Saya pakai ini kan gambarnya diulang. Ini udah biru, bentuknya sama. Di sini ada lagi. Di sini ada merah, di sini juga ada merah, ya. Mana? Ini merah nih, ya. Tuh. Pengulangan-pengulangan pada seni rupa. Tapi dilihat enak. Gitu. Nggak kayak kalian sama ulangan itu kurang enak. Iya nggak? Harus belajar, nggak boleh. Kalau ada ulangan harus tetap semangat, ya. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah dominasi atau empasis pada seni rupa. Kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar yang paling mendominasi, ini gambar apa dulu? Kira-kira ini gambar apa nih? Gambar payung, ya. Ya, ini adalah gambar payung. Kalau kalian perhatikan, gambar yang ada payung yang ada di dalam gambar ini itu semuanya memiliki warna hitam kecuali satu warna kuning. Nah, ini yang dimaksud empasis adalah di sini. Yang dominan itu gambar payung warna hitam. Ketika ada satu gambar payung yang berwarna kuning, maka ini akan menjadi lebih mencolok dari yang lainnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik karena ada satu objek yang berbeda sendiri dengan objek yang lain. Nah, objek yang sama, objek yang lainnya ini namanya objek yang dominan. Paham sampai ini, ya? Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Nah, perhatikan gambar berikut. Kalau kita perhatikan,
Dengan seksama kalian lihat garis-garis lengkung yang banyak sekali yang berwarna hitam itu adalah garis yang membentuk suatu kesan bahwa itu adalah pepohonan, ya enggak? Terdiri dari batang, garis yang paling gede, garis hitam paling gede itu batang, kemudian ada yang lebih kecil itu adalah rantingnya, kemudian yang lebih kecil lagi itu rantingnya yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. Ini akan menimbulkan kesan bahwa kumpulan dari garis-garis lengkung itu membentuk satu kesatuan, sehingga memberi kesan bahwa itu adalah gambar pohon yang memiliki nilai seni. Gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, lanjut ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu media menggambar. Istilah media dalam karya seni, istilah media dalam karya seni itu merujuk pada bahan dan peralatan yang digunakan seniman untuk membuat karya, bukan media yang sukanya meliput suatu kejadian, bukan media yang sukanya memberitakan sesuatu. Itu beda lagi ya, beda konsep, salah server. Media itu adalah media, maksudnya pers ya, jurnalis. Tapi kalau media yang kita bahas ini adalah media, yang dimaksud adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama ada kanvas, atau kalian bolehlah menggunakan kertas gambar. Perhatikan untuk kertas gambarnya itu kalau bisa yang ukuran A3 ya, karena kalian sudah masuk SMP, sudah lebih dewasa, sudah lebih tinggi tingkatannya dari SD. Kalian gunakan buku gambar yang ukuran A3. Silahkan kalian ke toko buku atau toko alat tulis, bilang saja mau beli buku gambar yang ukuran A3. Atau mungkin kalian yang pada saat SD-nya dulu pernah pakai buku gambar ukuran A3 mungkin sudah biasa ya. Nah, yang belum punya silahkan kalian beli buku gambar ukuran A3. Yang selanjutnya ada gambar apa itu? Pensil ya, ada pensil. Nah, pensil ini macamnya banyak anak-anak. Ada pensil yang tipenya HB. Nah, kalau kalian beli pensil itu kan pasti ada kode-kodenya. Ada yang HB, 2B, 2H, 3H, dan seterusnya. Nah, HB ini artinya apa? HB ini artinya adalah H itu hard atau keras, kemudian B ini bold atau lunak. Jadi kalau bahasa Jermannya itu buat nulis itu, kalau yang tipe B itu kereng ya. Bahasa Jerman kok kereng. Maksud saya kalau bahasa Pemalangnya itu ya buat nulis itu kereng, tegas. Itu B. Semakin tinggi nilai B-nya, maka akan semakin tegas, semakin hitam. Paham ya? Kan ada ukuran 2B, 4B, dan seterusnya. Untuk H juga sama, ada ukuran 2H, 4H, dan seterusnya. Semakin tinggi nilai angka di depan H, maka akan semakin keras. Keras itu maksudnya bukan pensilnya keras, tidak bisa dipatahkan, enggak. Tapi ketika buat nulis itu kurang tegas, enggak apa namanya, enggak hitam banget. Itu yang H. Kalau yang B itu hitam ya. Kalau yang H itu enggak. Nah, kalau yang HB berarti 50-50 ya. 50-50, enggak terlalu keras, enggak terlalu bold atau kereng atau tegas. Paham sampai sini ya? Oke, itu jenis-jenis pensil. Kemudian ada penghapus. Ini penghapus untuk pensil, bukan untuk menghapus kenangan masa lalu kamu. Bercanda ya. Maksudnya penghapus untuk menghapus pensil kalau ada kesalahan dalam membuat sketsa. Kemudian boleh juga pakai krayon, pakai pensil warna. Kemudian kalian juga butuh mungkin penggaris untuk membuat garis tepi. Kemudian kalian juga harus punya kuas. Kemudian ada apa namanya? Ini bukan odol ya. Itu bukan odol.
itu adalah cat air. Jadi nanti kita akan melakukan praktek menggambar menggunakan cat air. Jadi kalian persiapkan alat dan bahannya itu tadi, ditambah cat air, kemudian ditambah palet. Palet itu alat untuk mencampurkan cat air yang akan kita gunakan untuk mewarnai gambar kita. Nah, palet itu yang ini, yang bentuknya bundar, yang ada di bawah kuas itu ya. Nah, yang di bawah kuas sana jauh ya. Itu namanya palet. Oke. Saya lanjutkan. Yang terakhir ada objek gambar anak-anak. Objek gambar ini merupakan perwujudan karya seni, dapat diperoleh dari berbagai sumber ide ya. Sumber ide tersebut berupa hasil imajinasi maupun pengamatan objek secara langsung. Objek gambar memiliki aneka jenis seperti flora, fauna, benda alam dan sebagainya. Kalian tahu nggak sih flora itu apa, fauna itu apa, kemudian benda alam itu apa? Jangan-jangan dari tadi kita bahas kamu nggak tahu arti flora itu apa, fauna itu apa, dan sebagainya. Saya kasih tahu ya, yang namanya flora ini adalah tumbuh-tumbuhan ya. Jadi kalian menggunakan objek tumbuh-tumbuhan, bisa bunganya, bisa pohonnya, dan lain sebagainya ya. Kalau fauna itu berarti hewan atau binatang. Nah, benda alam ini bisa misalnya vas bunga, kemudian pemandangan, kemudian kendi, dan lain sebagainya ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, flora, fauna, dan alam benda ini merupakan objek yang sering digunakan oleh seniman yang baru belajar tentang seni rupa, karena objek tersebut sangat mudah ditirukan ke dalam bidang gambar. Begitu anak-anak ya. Jadi ada 4 sub pokok bahasan yang sudah kita bahas hari ini. Kalau kalian misalnya kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa diulangi lagi video ini. Silahkan kalian play lagi karena video ini sudah tersimpan. Jangan khawatir kalian kehilangan video ini. Silahkan kalian play kembali di YouTube di channel saya. Jangan lupa silahkan kalian melakukan absensi. Kalian komen dengan mengisi atau mengetikkan nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya, di like. Nanti akan saya cek ya. Siapa yang belum komen akan saya rekap nanti. Itu ya anak-anak. Dari saya sekian. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, hari Selasa yang akan datang. Kita lanjutkan pada pokok bahasan yang kedua, yaitu prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda.